masa pandemi seperti sekarang ini, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang tadinya dilakukan secara offline harus dilakukan secara online. Mulai dari acara wedding, sekolah, kuliah, bahkan nongkrong pun harus dilakukan secara online. Begitu juga halnya dengan meeting ataupun training, harus dilakukan secara online. Butuh effort yang lebih agar presentasi kita tetap diterima dengan baik oleh audiens dan berjalan dengan lancar walaupun dilakukan secara virtual. Sama halnya dengan presentasi tatap muka, dalam presentasi online pun persiapan juga menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. Apa saja yang perlu kita siapkan dan kita perhatikan sebelum kita melakukan presentasi online? Ayo kita cari tahu. Yang pertama, pastikan peralatan berfungsi dengan baik. Selain materi, maka persiapan yang juga harus dilakukan adalah memastikan bahwa semua peralatan yang akan kita gunakan dapat berfungsi dengan baik. Pastikan kamera dan audio pada laptop dapat berfungsi dengan baik. Selain itu, pastikan juga bahwa koneksi internet yang stabil. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, sebaiknya sediakan koneksi dari dua provider. Jadi, jika salah satu provider bermasalah, kita masih bisa segera menggantinya. Agar suara kita bisa terdengar lebih baik dan jelas, disarankan untuk menggunakan earphone atau headset yang ada mikrofonnya. Selain mempersiapkan peralatan tadi, hal lain yang perlu kita persiapkan adalah tools ataupun aplikasi online meeting yang akan kita gunakan, seperti Webex, Teams, Google Meet, Zoom, dan lain sebagainya. Pastikan aplikasi tersebut sudah terinstall dan berjalan dengan baik di laptop kita. Selanjutnya adalah penampilan. Walaupun kita tidak tampil secara langsung di hadapan audiens, tapi penampilan harus tetap diperhatikan. Dan jangan lupa mandi. Walaupun kita melakukan presentasi dari rumah, dengan mandi, maka penampilan kita akan terlihat lebih segar. Kita juga akan tampil lebih percaya diri. Gunakan juga pakaian yang sopan dan pantas. Disarankan untuk menggunakan warna-warna netral dan monokrom demi kenyamanan audiens saat menyaksikan penampilan kita. Berikutnya adalah menggunakan body language yang tepat. Di layar monitor, audiens mungkin hanya melihat kita setengah badan. Walaupun demikian, tetaplah menggunakan body language yang baik. Jika Anda menyampaikan presentasi sambil duduk, duduklah dengan posisi yang tegak dan rileks. Ingat, penampilan kita juga mempengaruhi audiens. Jika kita tampil rileks, maka audiens juga akan rileks saat mendengarkan kita presentasi. Berikutnya adalah gunakan slide presentasi yang menarik. Tanpa slide presentasi yang menarik, audiens pada presentasi online akan lebih cepat merasa bosan. Oleh karena itu, kita harus membuat slide presentasi yang menarik audiens. Agar slide presentasi online kita menarik, kita bisa menggunakan paduan warna yang nyaman dipandang mata. Selain itu, teks yang minimalis lebih mengandalkan gambar atau visual tentu akan lebih memancing perhatian para audiens untuk menyimak presentasi kita. Batasi jumlah slide. Pikirkan benar-benar mana slide yang perlu dikeluarkan atau ditampilkan dan mana yang tidak perlu ditampilkan. Dan hindari penggunaan animasi yang berlebihan, karena jika sedang online, segala yang bergerak atau animasi kadang tidak mulus tampil di layar ketika dilihat oleh audiens. Berikutnya adalah sudut kamera dan pencahayaan yang baik. Sama halnya seperti cara berbicara, tampilan kamera juga harus diperhatikan. Kita harus memastikan bahwa kita harus tetap oke di hadapan para audiens. Oleh karena itu, pastikan letak laptop yang tepat agar kita bisa memperoleh tampilan kamera yang diinginkan. Yang tidak kalah pentingnya adalah masalah pencahayaan. Hindari sumber cahaya yang berada di atas kepala, karena akan menimbulkan bayangan yang mengganggu. Pencahayaan yang ideal bisa ditempatkan di belakang kamera laptop, di sebelah kiri dan kanan, atau tambahkan juga sumber cahaya di belakang kita. Nah, kalau rekan-rekan perwira mau sedikit berinvestasi, kita bisa menggunakan ring light untuk mendapatkan pencahayaan yang lebih baik. Lalu, pilihlah ruangan yang tepat. Tidak jarang presentasi online harus dilakukan di rumah. Oleh karena itu, pilihlah ruangan yang tepat agar presentasi dapat berjalan dengan baik. Pemilihan ruangan ini harus didasarkan pada background yang akan dilihat oleh para audiens. Pilihlah ruangan dengan latar belakang yang profesional. Jika tidak ada ruangan dengan latar belakang yang profesional, cukup gunakan dinding polos atau dipasangi lukisan sebagai background. Ruangan yang digunakan juga harus steril dari suara-suara yang mengganggu, baik yang mengganggu konsentrasi kita atau yang membuat para audiens menjadi tidak nyaman saat sedang mendengarkan kita presentasi.
Dan berikutnya adalah hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan pada saat presentasi online berlangsung. Yang pertama, hadir tepat waktu. Sama halnya dengan presentasi offline, pada presentasi online pun harus tepat waktu atau on time. Kita harus bisa memastikan semua peserta meeting hadir tepat waktu. Dan ini juga mengacu kepada pemandu presentasi atau yang berperan sebagai host meeting. Agar semua hal dapat berjalan dengan lancar, peserta baiknya menunjukkan etika yang baik dengan hadir tepat waktu. Namun, bagaimana caranya agar kita dapat memastikan seluruh peserta dapat hadir tepat waktu atau sesuai dengan waktu yang telah direncanakan? Sebaiknya, jam meeting dijadwalkan terlebih dahulu pada fitur kalender online sesuai dengan jam lowong atau yang telah disepakati oleh peserta. Setelah itu, penjelasan ringkas tentang isi presentasi perlu dijabarkan agar semua peserta mengerti mengenai pentingnya presentasi rekan-rekan semuanya. Selanjutnya, eye contact. Tetap lakukan kontak mata dengan audiens. Melakukan kontak mata dengan audiens dapat membuat mereka merasa lebih dihargai, sehingga membantu audiens untuk tetap lebih fokus saat menyimak presentasi kita. Oleh karena itu, kontak mata tetap harus dilakukan walau presentasi dilakukan secara online. Saat presentasi online, eye contact tidak perlu dilakukan dengan menatap mata setiap audiens. Cukup arahkan pandangan kita ke kamera laptop atau webcam yang kita gunakan. Jika kita sering memandang ke arah kamera, maka audiens akan merasa bahwa kita sedang menatap matanya. Kemudian, lantangkan suara dan jangan berbicara terlalu cepat. Manusia lebih sering berkomunikasi dengan gestur tubuh dan mimik wajah. Namun demikian, karena presentasi akan dilakukan secara online, aspek komunikasi tersebut menjadi terhambat. Satu-satunya solusi agar peserta tetap tergiur untuk mendengarkan presentasi kita adalah dengan suara yang lantang. Maka dari itu, sebaiknya rekan-rekan semuanya berlatih terlebih dahulu sebelum presentasi dimulai. Berikutnya adalah kontrol tombol mute. Pada saat Anda menyampaikan presentasi, pastikan audio seluruh peserta dalam keadaan mute, kecuali Anda. Hal ini dilakukan agar materi yang Anda sampaikan bisa didengar dengan jelas oleh audiens. Audio audiens bisa di-unmute ketika ada sesi tanya-jawab atau jika ada peserta yang ingin menanyakan sesuatu pada saat presentasi berlangsung. Dan persiapan yang terakhir adalah bersiap dengan sesuatu yang tidak terduga. Saat sedang presentasi, bukan tidak mungkin terjadi gangguan dengan jaringan internet atau bahkan listrik padam. Jika terjadi hal yang tidak diinginkan tersebut, jangan panik. Atasi permasalahannya dan meminta maaf kepada audiens jika sudah tersambung kembali.